Truk tambang bermuatan batu ini terjebak banjir lahar hujan Semeru di Sungai Mujur, Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Supir truk bernama Heru nekat menaikkan muatan batu di tengah jalur aliran lahar. Padahal wilayah puncak Gunung Semeru sedang diguyur hujan. Truk pun tidak sempat menyeberang saat banjir lahar menerjang. Beruntung truk tak sampai terseret arus lantaran beratnya muatan. Sementara supir truk berhasil selamatkan diri. Paginya kan pas jam 3 itu banjir masih belum datang. Nah, supirnya itu bukan supir aslinya, Mas. Nah, pas mau muat batu itu tiba-tiba air datang ya? Tiba-tiba air udah besar dari arah sana. Di sini hujan enggak tadi, Mas? Enggak hujan. Banjir lahar hujan terjadi setelah puncak Semeru diguyur hujan lebat selama kurang lebih 3 jam pada Jumat petang. Setelah arus banjir berada, mobil derek pun dikerahkan untuk evakuasi truk yang terjebak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar menimpa permukiman padat penduduk di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 3 rumah adat berusia ratusan tahun habis terbakar. Malu parambe kita siatu binendo malu rukumpai. Iya, apa ya teh? Malu rukum kanoni. Mana tani pa? Kebakaran terjadi di kawasan permukiman Tongkonan Tamana, Lembang Batu Busa, Kecamatan Buntu Pepasan, Toraja Utara. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Kebakaran menghanguskan 3 unit tongkonan rumah adat Toraja, 5 unit lumbung padi khas Toraja, dan 2 rumah panggung. 5 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan juga harta benda. Kerugian ditaksir 2 miliar rupiah. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan polisi. Pemirsa, unjuk rasa berujung ricuh terjadi saat mahasiswa di Polewali Mandar menuntut pemungutan suara ulang di kantor KPUD Polewali. Massa menilai KPU melakukan pelanggaran karena membiarkan adanya kecurangan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari HMI Polewali Mandar diwarnai kericuhan. Massa meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuhan berawal saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan Komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat. Karena jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang kan sudah terjadi PSI khususnya di Kecamatan Toraja. Pihak KPU Polman menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak bisa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara, substansinya itu sih, apalagi khususnya teman-teman di lapangan. Tapi saya sudah menampung tadi, saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi petanya tadi sudah memasukkan juga data-data ke Bawaslu. Selain mendatangi KPU Polman, massa juga berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditindak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal melaporkan. Ketua DPC sebuah partai politik tiba-tiba mengambil paksa kotak suara dalam pleno penghitungan suara di Kecamatan Ambalau, Sintang, Kalimantan Barat. Tindakan tersebut ternyata bentuk protes terhadap dugaan kecurangan pemilu di Desa Deme. Video amatir memperlihatkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sintang tiba-tiba mengambil paksa sebuah kotak suara dalam pleno penghitungan suara di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Sandan Ketua DPC Partai Gerindra tersebut mengaku mengambil paksa kotak suara karena protesnya tidak diindahkan petugas PPK.
Protes tersebut dilayangkan saat penghitungan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Deme yang diduga telah terjadi kecurangan. Sandan menyatakan telah mencatat dan melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran ke Bawaslu. Di antaranya pemilih diwakilkan bagi warga yang tidak ada di tempat dan data warga sudah meninggal dunia ikut memilih. Sandan minta pemilihan umum ulang untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Deme. Saya kan sebagai saksi dari Partai Gerindra mengusulkan supaya untuk Deme ini dipending. Namun Ketua PPK ini tidak ada kompromi. Dia ingin melaksanakan terus pleno itu. Maka saya sendiri yang mengamankan kotak itu dan saya serahkan ke pihak kepolisian. Saya tidak ada niat untuk merusak. Kenapa saya yang mengamankan? Saya tidak mau dirusak oleh massa. Karena massa saya cukup banyak di luar. Sandan berharap Bawaslu maupun KPU dapat melakukan penyelidikan yang menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Sunterjaya, Jakarta Utara antusias melakukan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan dilakukan setelah pada 14 Februari lalu pencoblosan terkendala banjir. Ratusan warga mendatangi tempat pemungutan suara susulan 143 Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebanyak 275 daftar pemilih tetap harus melakukan pencoblosan susulan karena pada tanggal 14 Februari kemarin tidak dapat melakukan pencoblosan akibat banjir. Meski harus menunggu selama 2 minggu, tidak menyurutkan antusias warga untuk berikan hak suaranya. Kemarin ada kendala dari TPS-nya, katanya ada kendala lah basah TPS-nya atau hujan ya itu katanya. Sempat menyempatkan Bu ya sampai 2 minggu tertunda tuh ya. Menyempatkan, soalnya saya juga mau OTW kerja juga sekarang. Oke. Pencoblosan susulan di wilayah Sunterjaya dilakukan karena pada 14 Februari lalu kotak suara mengalami kerusakan akibat terendam banjir, sehingga surat suara rusak dan tidak dapat digunakan. Awalnya pencoblosan susulan dijadwalkan tanggal 18 Februari, namun karena logistik belum siap, maka diundur hingga batas maksimal pelaksanaan pemilu 2024. Sedikitnya ada 3.325 daftar pemilih tetap yang menggunakan hak suaranya di RW 8 Sunterjaya. Protes otomatis ada karena mereka animonya sangat tinggi. Tapi kita juga berharap mungkin di sini bisa dilihat ya. Di sini juga animonya juga sangat tinggi. Kami juga sebagai pengurus juga mengingatkan kepada warga untuk tetap datang. Gunakan hak pilihnya di pemilu 2024 ini. Setidaknya ada 19 TPS di kawasan Jakarta Utara yang melakukan pencoblosan susulan karena terkendala banjir pada pencoblosan serentak 14 Februari. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon capres dan cawapres. Kecurangan ini disebut-sebut bisa mengarah ke hak angket oleh DPR. Namun hak angket dinilai tidak mudah terwujud. Hal ini menyusul sikap masing-masing partai pengusung paslon 1 dan juga 3 yang dinilai kurang kompak. Siapapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan, pelanggaran itu terhapus begitu saja dan tidak selayaknya kita bicarakan. Lantaran kurang sosialisasi, pemungutan suara susulan pemilihan caleg DPRD Jawa Barat di Bekasi sepi peminat. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, pemungutan suara ulang digelar karena adanya kecurangan yang dilakukan oknum anggota PPS setempat.
Sebanyak 20 TPS di Kecamatan Rawalumbu, Bekasi menggelar pemungutan suara susulan pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat. Adapun pemungutan suara susulan atas rekomendasi Bawaslu setelah adanya kekurangan surat suara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Namun sebanyak 13 TPS sepi peminat. Dari 860 pemilih, hanya 198 pemilih yang mendatangi TPS. Bahkan di TPS 224, pemilih yang datang ke TPS hanya 3 orang saja dari 26 daftar pemilih tetap. Minimnya pemilih diduga kuat akibat pendeknya masa sosialisasi. Para pemilih juga apatis memberikan hak suaranya, padahal KPPS telah melakukan sosialisasi kepada para pemilih meski waktunya minim. Itu harusnya ada berapa DPT, Bang? 26. Oh, 26. Ya. Nah, untuk sekarang ini yang mencoblos berapa? 3. Nah, berarti agak kurang peminat atau apa sih, Bang? Kalau masalah peminat kan jangan tanya ke saya, tapi lebih kalau dari sisi kita ya sebagai KPPS itu lebih ke sosialisasinya memang mepet sekali. Ya, mepet sekali. Karena baru semalam dikasih tahu, sekarang sudah implementasi kan. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur digelar pemungutan suara di TPS 4 Desa Ujung Piring. Gelaran PSU di desa ini disambut antusias warga. Petugas pengawas kelurahan dan desa mencatat, jumlah kehadiran pemilih pada PSU ternyata lebih banyak daripada jumlah pemilih pada 14 Februari lalu. Pemungutan suara ulang digelar setelah adanya temuan kecurangan di mana oknum PPS setempat mencoblos sendiri surat suara di luar bilik secara ilegal. Dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 24 ini disebabkan karena ada temuan pelanggaran, yaitu ada pencoblosan di luar bilik yang dilakukan oleh salah satu oknum PPS. Jumlah DPT-nya di TPS 4 ini 274 dari total keseluruhan DPT Desa Ujung Piring 1.282. Selain di TPS 4 Desa Ujung Piring, pemungutan suara ulang juga dilakukan di Desa Gelagah, Kecamatan Arosbaya, dan Desa Sendeng Dejeh, Kecamatan Labang. Sebelumnya Bawaslu merekomendasikan 12 TPS di Bangkalan untuk menggelar pemungutan suara ulang. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Jumlah korban demam berdarah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terus bertambah. Setelah sebelumnya ada 4 pasien yang meninggal dunia, kini ada 1 lagi pasien anak yang juga meninggal dunia. Deretan pasien anak memenuhi sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Serangan demam berdarah terus membuat warga resah. Pasalnya sudah ada 4 pasien anak yang meninggal dunia, kini bertambah 1 orang. Korban kelima yang meninggal dunia yakni seorang anak berusia 8 tahun, warga Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. Mengantisipasi lonjakan pasien, pihak RSUD Jombang menambah bed dan terus mengimbau agar para orang tua segera membawa anaknya ke fasilitas kesehatan terdekat jika sudah ada gejala demam dan tak kunjung membaik. Kalau untuk anak, karena kita kebanyakan pasien demam berdarah ini kan kebanyakan anak, kita nambah 12 bed. Untuk ICU kita total 40 tempat tidur. Anak-anak ini juga perlu makan sehat, minum cairan lebih banyak daripada biasa, dan kalau sudah panas segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, diobservasi terus oleh keluarga. Kalau memang tidak abnormal, hanya panas biasa, diobservasi makan minumnya harus lebih banyak daripada biasa. Terutama minum susu, minum cairan elektrolit seperti jus, buah-buahan dan lain sebagainya. Dan yang paling berbahaya kan hari ke-4 sampai ke-6. Rata-rata yang meninggal itu dibawa ke rumah sakit pada hari ke-4 sampai ke-6. Total di bulan Februari 2024 ini ada 131 pasien DBD yang dirawat di RSUD Jombang. Hingga saat ini hanya tinggal 4 pasien dewasa dan 21 pasien anak. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Harga beras di sejumlah daerah di tanah air masih tinggi, termasuk di Bandung, Jawa Barat. Beras Bulog yang didistribusikan langsung ludes.
Harga beras di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung masih tinggi. Harga beras kualitas medium dibanderol Rp15.000 per kilogram, sementara kualitas premium mencapai Rp20.000 per kilogram. Meski pedagang mendapat 40 paket beras ukuran 5 kg dari pemerintah, namun langkah tersebut belum dapat menekan harga beras di pasaran. Untuk saat ini beras Bulog kosong di setiap kios beras karena stok yang terbatas. Konsumen pun menjerit dan dengan kenaikan harga beras ditambah kelangkaan pasokan beras kualitas baik. Perwakilan pedagang mengatakan dalam sehari sebanyak 40 paket beras Bulog ukuran 5 kg ludes diserbu masyarakat. Sebab selisih harga beras Bulog dan beras lokal mencapai Rp5.000 per kilogram. Tradisi perayaan Cap Gomeh, prosesi cuci jalan disaksikan ribuan orang di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Puncak acara Cap Gomeh digelar di Vihara Sui Keu Tai Pak Kung, vihara terbesar di kota Singkawang. Warga sesak memenuhi jalan untuk menyaksikan atraksi tatung dalam proses cuci jalan perayaan Cap Gomeh di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ribuan warga berdesakan dan berpanas-panasan untuk mengikuti prosesi ritual yang digelar 1 tahun sekali. Penonton tak hanya dari kota Singkawang dan sekitarnya, wisatawan dari luar kota juga berdatangan menyaksikan prosesi ritual tersebut. Perayaan Cap Gomeh di kota Singkawang bahkan disebut yang terbesar di dunia. Untuk di Singkawang ini adalah Cap Gomeh terbesar di dunia, nomor 2 di Thailand, dan ini otentik banget ya. Ini hanya diatraksikan, dimainkan oleh orang-orang yang keturunan suku Hakka. Ini luar biasa banget. Kota Singkawang adalah kota pariwisata dan Cap Gomeh adalah salah satu dasar untuk pariwisata di Singkawang berkembang. Prosesi cuci jalan merupakan sebuah ritual yang dilakukan menjelang festival Cap Gomeh untuk membersihkan atau tolak bala dari roh jahat. Sementara itu puncak acara Cap Gomeh digelar di Vihara Sui Keu Tai Pak Kung, vihara terbesar di kota Singkawang. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, festival tahun ini tak dimeriahkan parade tatung, naga, dan barongsai. Perhelatan pemilu memaksa panitia mengurangi skala festival Cap Gomeh di kota Singkawang. Namun perayaan Cap Gomeh tetap dimeriahkan dengan sebuah acara mini festival, penampilan tarian naga dan barongsai, serta tarian rentak NKRI. Dalam warisan budaya tak benda dari UNESCO dan yang sudah dikenal oleh internasional di mata dunia. Meski dalam skala lebih kecil, di sisi luar vihara, beberapa tatung dari Kecamatan Singkawang Timur melakukan atraksi hingga menjadi tontonan warga. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Cap Gomeh atau puncak perayaan tahun Imlek dirayakan secara sederhana termasuk di Vihara Dharma Bakti, Jakarta Barat. Warga Tionghoa mengisi dengan berdoa memohon kesejahteraan keluarga, kerabat bangsa Indonesia di masa mendatang. Hari Sabtu kemarin merupakan puncak perayaan tahun baru Imlek bertepatan dengan hari ke-15 pasca pergantian tahun yang jatuh pada 10 Februari lalu. Cap Gomeh merupakan akhir penutupan serangkaian momen perayaan Imlek yang identik dengan festival dan juga tradisi unik etnis Tionghoa. Namun sebagaimana tahun sebelumnya, pihak vihara tidak merayakan Cap Gomeh dengan menampilkan barongsai. Warga Tionghoa terutama yang beragama Buddha dan Konghucu tampak khidmat melakukan persembahyangan sebagai wujud penghormatan kepada leluhur. Warga percaya tahun naga kayu merupakan tahun baik, sebab naga bermakna keberuntungan atau hoki. Pemirsa, Festival Durian kembali digelar di Surabaya menghadirkan durian kualitas terbaik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Hanya dengan harga Rp50.000 Anda bisa menyantap si raja buah sepuasnya. Beragam jenis buah durian dihadirkan di Festival Durian yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Buah durian yang ada di festival ini berasal dari sejumlah wilayah penghasil durian di Jawa Timur. Di antaranya Malang, Pasuruan, Madiun, Mojokerto, dan Lumajang.
Para pecinta durian pun antusias mengunjungi sejumlah kios durian yang ada di festival ini. Jenis durian yang dihadirkan diantaranya durian susu, durian montong lokal yang sangat besar, durian kanjeng, durian kawuk, dan bermacam jenis durian lainnya. Durian susu menjadi salah satu durian yang dicari pecinta durian karena rasanya nikmat dan rendah kadar alkohol. Kita ngeliat di sini ada festival durian dan duriannya macam-macam, Pak. Ada dari mana aja tadi, Pasuruan, Banyuwangi, dan kita cobain satu-satu nih, ternyata rasanya beda banget rasanya. Favorit yang ini beda-beda sih, maksudnya setiap jenis tuh unik. Unik, jadi ciri khas sendiri. Ini durian mana ini, Pak? Ini Pasuruan. Rasanya gimana? Ini durian wetok katanya, karena rasa susu katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menilai potensi durian Jawa Timur memiliki kontribusi besar di tingkat nasional. Sehingga dengan banyaknya digelar festival durian, durian Jawa Timur bisa dikenal dan banyak dinikmati masyarakat. Muncul unggulan lokal yang akan dilepas menjadi unggulan nasional. Dukungan dari Dinas Pertanian terhadap petani durian di Jawa Timur, mulai dari peningkatan produksi sampai dengan peningkatan kualitas. Peningkatan produksi tentunya dengan menggunakan benih unggul yang sudah dilepas. Makanya tadi kami inginnya dengan unggulan lokal ini bisa dilepas menjadi unggulan nasional. Hanya dengan mengeluarkan kocek Rp50.000, masyarakat bisa sepuasnya menikmati durian untuk makan di tempat. Namun bagi para pengunjung juga bisa membeli untuk dibawa pulang ke rumah dengan harga yang sesuai. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Sampah plastik yang kerap menjadi masalah justru menjadi sumber uang di tangan sekelompok pemuda kreatif Kota Padang, Sumatera Barat. Limbah plastik disulap menjadi mebel non-estetik dengan nilai jual tinggi. Seperti apa hasilnya? Berikut liputannya. Limbah tak selalu terbuang sia-sia. Setidaknya itulah yang dilakukan sekelompok anak muda kreatif di Kota Padang, Sumatera Barat. Setiap harinya, sebuah workshop di Marapalang, Kecamatan Padang Timur dipenuhi berbagai jenis limbah plastik. Mulai dari botol plastik bekas, ember plastik, kaleng cat plastik, dan berbagai limbah plastik lainnya. Sampah plastik tersebut dicacah atau dipotong kecil. Cacahan plastik kemudian dicetak sesuai bentuk yang diinginkan dan dibakar dalam sebuah oven. Hasilnya, karya seni plastik dengan motif estetik berwarna-warni yang sangat unik. Olahan limbah plastik tersebut kemudian dibuat menjadi jam dinding, juga berbagai macam mebel seperti kursi dan meja. Pertama itu untuk satu kursi aja, mungkin kita ambil contoh satu kursi yang full plastik yang paling gede itu mungkin bisa ngabisin sampah plastik sekitar 6 kilo Bang, 6-7 kilo sampah plastik. Mungkin kalau bisa kita bayangkan 7 kilo itu berkarung-karung plastik itu ataupun botol yang bisa kita sulap menjadi satu produk furniture kursi, begitu Bang. Kalau untuk dijadikan bahan lembaran itu bisa sekitar 3 kilo Bang. Nah, nanti kan bisa kita konversikan menjadi seperti jam, jadi tempat rak dinding, talenan, habis itu tatakan gelas. Olahan limbah plastik dijual dengan harga mulai Rp20.000 hingga Rp500.000. Produk furnitur limbah plastik ini dipasarkan online hingga dikirim ke berbagai daerah seperti Lombok, NTT, Sulawesi, dan Riau. Dari limbah plastik ini, Rovan dan teman-teman meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Limbah plastik yang selama ini menjadi masalah lingkungan kini memiliki nilai tambah di tangan mereka yang kreatif. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, News melaporkan. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah atau ASPENDA menggelar rapat koordinasi lembaga pengelola dana bergulir di Bandung, Jawa Barat. PT MNC Asset Management hadir untuk memberikan sharing pemahaman terkait literasi investasi kepada para anggota asosiasi.
Sebagai perusahaan manajer investasi yang telah berusia 23 tahun di pasar modal, PT MNC Asset Management terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dukungan ini diberikan salah satunya dengan hadir dan memberikan sharing knowledge pada rapat koordinasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB di Bandung yang dihadiri para anggota Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah Aspenda. Sharing knowledge Pak tentang bagaimana membuat corporate branding yang baik dan benar, konsisten dan juga diterima oleh market, khususnya kalau teman-teman Jamkrida kan banyaknya B2B ya Pak ya, business to business. Jadi memang kami memberikan sharing session buat teman-teman di Aspenda. Perlu bagi kami ya untuk mendapatkan pemahaman dan juga pengetahuan mengenai investasi, juga mengenai instrumen-instrumen investasi yang ada, sehingga ini membuka mata bagi perusahaan penjaminan daerah yang notabene ini adalah perusahaan BUMD untuk bisa melihat lebih jauh instrumen investasi apa ya yang baik bagi daerahnya masing-masing. Iklim Indonesia yang stabil dan tren penurunan suku bunga jadi indikator bagi para perusahaan penjaminan daerah dan masyarakat memulai investasi. Dari perekonomian Indonesia ini yang masih bisa menjaga gitu ya, stabil ya di angka 5%, akan membuat intention atau dari investor itu minatnya untuk ke pasar modal khususnya saham dan obligasi itu akan lebih tinggi. PT MNC Asset Management akan mendukung dan membantu perusahaan penjaminan daerah memahami berbagai instrumen investasi hingga membangun brand untuk memaksimalkan pendapatan dan investasi sesuai potensi daerah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.